Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya semuanya? Puasa mboten? Alhamdulillah. RSUD Merah Putih mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diberi kelancaran dan juga kesehatan hingga akhir, guys. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar sambil menunggu panggilan antrian di farmasi. Perkenalkan, nama saya Siska bersama dengan tim PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Hari ini saya ingin memberikan informasi kesehatan kepada Bapak Ibu semua, di mana pada hari ini bertepatan tanggal 20 Maret 2025 itu adalah Hari Kesehatan Mulut Sedunia. Ya, yang kita tahu Bapak Ibu, mulut adalah anggota tubuh kita yang merupakan dan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Betul nggih? Mulut itu fungsinya untuk komunikasi, berbicara, nggih. Kemudian untuk makan dan juga untuk bekerja. Tapi nih di bulan puasa seperti ini banyak sekali gangguan yang terjadi pada mulut kita sehingga menghambat aktivitas kita sehari-hari. Contohnya seperti sakit gigi, giginya karena berlubang, mungkin. Kemudian ada lagi bau mulut, ya saat puasa. Kemudian ada karang gigi juga, ya. Baik, tidak perlu lama-lama, bersama dengan saya sudah ada narasumber dokter gigi cantik, dokter gigi Ulfa Fitria Anggraini, dokter gigi RSUD Merah Putih yang akan memberikan tips-tips bagaimana sih cara menjaga dan merawat gigi dan mulut pada saat bulan puasa seperti ini. Langsung saja kepada beliau, dokter gigi Ulfa Fitria Anggraini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siska, terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Mohon izin waktunya sebentar nggih. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ulfa Fitria Anggraini. Nomor antrian F35. Ya. Silakan menuju ke loket 2. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ulfa Fitria Anggraini yang bertugas di Poli Gigi RSUD Merah Putih. Nah, untuk saat ini mohon kesempatannya untuk sekedar sharing-sharing tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut bertepatan dengan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia yang jatuh pada 20 Maret gitu nggih. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu, ada yang tahu nggak kira-kira kalau kelainan atau gangguan di gigi dan mulut itu apa aja? Ada yang bisa jawab sebelumnya? Ya, langsung aja ya. Jadi untuk kenapa sih kita kok penting banget harus ngejaga kesehatan gigi dan mulut gitu ya? Jadi gigi dan mulut itu adalah pintu pertama atau pintu masuk dari makanan, pintu masuk, tapi juga jadi pintu masuk dari suatu penyakit yang nantinya kalau dibiarkan penyakit-penyakit masuk dari mulut itu nanti ke sistem tubuh itu nanti jadinya penyakit-penyakit lainnya. Oleh karena itu, dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut itu bisa meningkatkan kualitas hidup karena enggak cuma gigi dan mulut aja yang sehat, tapi juga badan jadi sehat. Ngaten nggih. Adapun masalah-masalah yang ditemukan di gigi dan mulut, contohnya gigi berlubang atau karies gigi. Kemudian kayak yang tadi dijelaskan adanya karang gigi atau kalkulus, kemudian sariawan, kemudian misal ada kebiasaan kayak gigit-gigit terus ada jalan gitu nggih. Nah itu juga itu ada mukosel, terus gusi yang suka berdarah, kemudian juga tadi dijelaskan sama Mbak Siska ada bau mulut kayak gitu nggih. Nah itu dampaknya apa aja sih kalau misal gigi sakit atau gigi berlubang dibiarin?
Jadi untuk gigi yang misal gigi berlubang yang dibiarin itu kalau misal masih sampai di lapisan pertama itu kadang pasien nggak sadar, jadi kayak oh ya udah cuma item-item aja gitu. Padahal sebenarnya kalau misal itu dibiarkan itu jadi semakin berkembang terus sampai ke lapisan kedua. Nah itu pasien mulai ngerasa ngilu-ngilu, atau kalau misal pas minum dingin atau minum panas itu kayak celeng gitu ya. So ada yang ngerasain nggak? Ya gitu ya, itu artinya gigi lubangnya itu sudah sampai ke lapisan kedua. Nah kalau itu dibiarkan lagi berkembang terus, akhirnya dia sampai ke lapisan ketiga, dimana di situ ada saraf sama pembuluh darah, yang itu ciri-cirinya itu pasien ngerasain kayak sakitnya tuh sakit banget, yang sampai kepala gitu. Iya, sampai sakit kepala gini, sampai pundak sini, mau minum, udah minum obat macem-macem nggak sembuh-sembuh gitu ya. Iya, itu tandanya dia punya lubang sudah sampai ke sarafnya gitu nggih. Kalau dibiarin lagi nanti semakin berkembang lagi, akhirnya sampai ke batas antar dua akar atau yang dikenal dengan furkasi, atau berkembang lagi sampai ke akarnya. Nah, kalau untuk gigi yang masih sampai lapisan pertama dan kedua itu bisa dilakukan penambalan. Tapi kalau untuk gigi yang sudah sampai ke sarafnya itu harus dilakukan perawatan saluran akar, ngoten nggih. Kemudian kalau gigi kerusakannya sudah meluas, sudah sampai ke akar, mau nggak mau gigi tersebut harus dicabut, karena itu nanti kalau dibiarkan infeksi terus-menerus di situ, kondisi tubuh sedang turun, imun sedang turun, itu nanti bisa nanah atau abses gitu ya. Kadang banyak mitos di masyarakat yang kayak nggak mau cabut gigi, terutama rang atas takut ke mata, itu ya. Banyak ini ya, banyak mitos gitu ya di masyarakat ya. Jadi itu tenang aja. Jadi untuk saraf antara gigi dan saraf mata itu berbeda. Jadi Bapak Ibu enggak usah takut, cabut gigi atas ke mata, enggak, itu beda sarafnya gitu nggih. Justru untuk gigi yang sudah rusak tapi dibiarkan, itu yang malah jadi kemana-mana, naik kena ke sinus jadi sinusitis, infeksi naik lagi ke mata, semakin naik lagi ke otak, kemudian yang bawah juga sama, infeksi nanah berkembang, akhirnya jadi bengkak. Pernah ada yang ngalamin sampai bengkak gitu? Iya gitu ya. Berkembang bengkak sampai menutup jalan nafas, itu resikonya tinggi sekali gitu. Jadi kemudian juga bakterinya itu nanti bisa masuk ke pembuluh darah, berkembang, jalan-jalan, itulah nanti kemana-mana, bisa ke jantung, ke kulit. Nah Bapak Ibu kalau misal ada yang sok gatal-gatal, udah periksa, udah minum obat nggak sembuh-sembuh, perlu dicurigai juga, perlu diperiksakan juga giginya, karena itu bisa menjadi faktor pendukung dari gatal-gatal sih Ibu rasakan, Bapak Ibu rasakan, ngaten nggih. Kemudian untuk lubang gigi itu terjadi karena dari sisa makanan yang menempel di gigi, kemudian tidak dibersihkan, akhirnya terjadi pembusukan. Setelah terjadi pembusukan, mineral yang ada di gigi berlepasan, kebentuk kavitas, akhirnya kebentuk lubang pada gigi itu tadi. Ngoten nggih? Kemudian yang perlu diperhatikan lagi juga karang gigi, itu juga sama, itu dari sisa makanan yang mengeras, kemudian menjadi kayak putih-putih kayak batu di dalam gigi. Nah itu dampaknya adalah yang ngerasa kayak gigi nafasnya kayak nggak enak baunya gitu nggih. Kemudian karang gigi itu juga bisa bikin gusi jadi turun. Kalau gusi udah turun, itu nanti gusi jadi mudah berdarah, kerusakan semakin parah, akhirnya nanti gigi jadi goyang-goyang, akhirnya lepas. Ngoten nggih. Kemudian gimana sih caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut? Ada yang mau kasih ide? Nanti ada hadiah. Ada yang tahu mboten sikat gigi berapa kali sehari?
Oh ya, juga bisa angkat tangan. Itu waktunya kapan aja tuh? 2 kali sehari. Boleh angkat tangan, monggo. Kena pagi malam. Sama malam. Oh nggih. Ibu? Mau tidur sama sebelum sesudah makan. Oh ya, betul jawaban Ibu. Sinten ngapunten? Ya? Ibu Ngatimah, nggih. Oh, di kamu ya. Maaf. Nggih, ngapunten, monggo Ibu. Nggih. Nggih. Jadi betul. Jadi untuk sikat gigi itu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, gitu nggih. Kemudian untuk sikat gigi pertama kan kita harus milih dulu sikat gigi yang benar kayak gimana gitu ya. Jadi untuk sikat gigi yang betul itu dipilih yang bulu sikatnya halus. Kemudian dicari yang kepala sikatnya itu kecil. Fungsinya agar bisa membersihkan sampai ke ujung. Karena kok yang kotak besar itu nanti gigi yang paling ujung tidak terbersihkan. Nah itu yang nanti malah jadi rata-rata gigi belakang kan lebih mudah berlubang gitu ya. Kemudian ada yang tahu mboten nggih, kira-kira kalau sikat gigi itu diganti setiap berapa bulan sekali? Oke, monggo Ibu. Ya, betul. Ibu sinten ngapunten? Ya? Ya? Yayin. Oke, monggo Ibu Yayin. Betul. Oke. Jadi untuk sikat gigi itu diganti setiap 3 sampai 4 bulan sekali, gitu nggih. Kemudian untuk menjaga kesehatan gigi itu tadi sikat gigi itu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Kemudian jangan lupa juga membersihkan lidah sama pipi bagian dalam. Ngoten nggih? Kemudian juga bisa dibantu pakai dental floss atau benang gigi. Itu fungsinya untuk membersihkan sela-sela dari giginya. Gitu nggih. Bisa dibantu lagi dengan obat kumur. Tapi yang harus diperhatikan adalah obat kumurnya itu jangan yang mengandung alkohol, karena nanti jadi mulutnya kering. Kalau ada luka jadi susah sembuh. Ngoten nggih. Kemudian pemilihan pasta gigi. Pemilihan pasta gigi itu yang mengandung fluoride. Tapi Bapak Ibu tenang mawon, karena di Indonesia ini untuk pasta gigi yang rata-rata sudah mengandung fluoride. Ngoten nggih? Jadi nggak harus merek Pepsodent, nggak harus merek apa gitu, bebas aja karena rata-rata di Indonesia sudah mengandung fluoride. Ngoten nggih? Kemudian banyak minum air putih. Terus di sini ada yang suka merokok enggak? Merokok, minum teh, kopi. Nah itu sebaiknya dihindari nggih. Merokok, minum teh, kopi, terus minum alkohol juga. Ngoten nggih, karena itu salah satu faktor yang juga memperparah kondisi di rongga mulutnya. Kemudian mengunyah di kedua sisi. Jadi nggak boleh ngunyah kayak cuma di kanan aja atau kiri aja gitu nggih. Karena kalau kita ngunyah di satu sisi aja, sisi yang misal ngunyahnya di kanan aja, nah sisi yang sebelah kiri itu tidak terjadi pembersihan secara maksimal dari saliva atau air ludah. Dampaknya adalah satu, karang gigi di sebelah kiri itu jadi lebih banyak. Kemudian yang kedua, kalau berlangsung secara berbulan-bulan, bertahun-tahun, nanti lama-lama jadi gangguan sendi. Ngoten nggih? Jadi disarankan untuk ngunyah di kanan dan kiri. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Terus juga misal tadi kan wajibnya itu gosok gigi itu 2 kali sehari ya, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, tapi misal nih habis makan nggak enak mulutnya, apain gosok gigi gitu, itu jangan langsung gosok gigi nggih. Jadi ditunggu dulu sekitar 30 sampai 60 menit. Fungsinya adalah jadi ketika habis makan itu kondisi mulut jadi asam. Jadi nah, kalau kita gosok langsung yang ada mineral di gigi itu malah jadi berlepasan. Ngoten nggih, jadi tunggu 30 sampai 60 menit biar dia kembali ke netral dulu baru kita gosokkan gitu ya. Kemudian yang penting juga
periksa ke dokter gigi. Kan guys, di sini ada yang tahu enggak ke dokter gigi itu paling enggak berapa bulan sekali? tes, 4, Monggo boleh angkat tangannya. 3, nomor sekian, tes, Oh, 6 bulan sekali. Oh nggih. Ibu sinten ngapunten? 3, Bu Siti Wahyuni. Bu Sri Wahyuni. Nggih. Ngapunten. Nggih, betul sekali. Jadi untuk ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Fungsinya agar bisa melihat ada masalah apa di dalam mulutnya. Ngoten nggih, kok memang ada lubang kecil bisa ditambal, kok memang yang harus dicabut ya dicabut, kok memang ada karang gigi ya kita bersihkan gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi ada gimana sih cara sikat gigi yang benar. Ngoten nggih. Jadi untuk sikat gigi yang benar itu disesuaikan dengan kondisi klinis dari pasiennya. Contohnya misal gusinya udah turun-turun, terus giginya kelihatan panjang-panjang atau goyang segala macam, itu disarankan untuk sikat giginya ke atas. Jadi yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Fungsinya untuk merangsang gusi kembali ke posisi semula. Kemudian untuk yang kagungan putro kecil-kecil itu jadi untuk anatomi gigi anak-anak itu cenderung kecembung, melengkung. Jadi nanti gosok giginya berbeda sama dewasa, jadi lebih ke kayak yang diajarin Upin Ipin, bulet gitu nggih. Kemudian, nah itu untuk yang kasus-kasus tertentu. Kalau untuk yang habis ini saya perlihatkan itu adalah yang paling standarnya. Ngaten nggih? Nanti untuk gimana yang benarnya masing-masing personal nanti bisa periksa ke gigi, saya sikat giginya yang benar gimana ya, gitu ya. Ngapunten izin nggih. Jadi kayak yang tadi saya bilang, jadi pilih bulu sikat yang halus, kemudian ujung sininya itu yang kecil. Jadi biar bisa membersihkan sampai ke ujung. Ngoten nggih. Kemudian cara sikat giginya itu pertama diarahkan 45 derajat. Jadi dipegangnya 45 derajat seperti ini. Fungsinya adalah biar bulu sikatnya itu masuk ke ruang antar gigi sama gusi. Ngoten nggih. Nah, jadi antara gigi sama gusi itu ada ruang sekitar 2 mili. Itu yang banyak bakteri kesimpan di situ, sisa makanan kesimpan di situ, kemudian karang gigi juga banyak kesimpan di situ. Ngoten nggih. Jadi sikatnya itu 45 derajat seperti ini, mengenai 2 sampai 3 gigi, kemudian di gini maju mundur pendek-pendek, maju mundur pendek-pendek, kemudian diarahin keluar gitu ya. Semua kena bagiannya. Kemudian bagian depan ini dari gusi ke gigi gitu ya. Kemudian yang sebelah sini juga sama 45 derajat gitu. Yang bawah juga sama 45 derajat, yang bawah ke atas juga sama 45 derajat, maju mundur pendek-pendek 2 sampai 3 gigi. Nah, yang bagian dalam juga sama, tetap 45 derajat. Tujuannya itu tadi biar bulu sikatnya masuk ke ruangan antar gigi sama gusi itu tadi gitu nggih. Kemudian ke depan gini, ini juga ke depan gini. Nah, yang paling penting lagi juga adalah dibersihkan lidahnya. Ngoten nggih. Terus kumur-kumur dijaga. Terus habis itu pokoknya yang cara-cara itu tadi. Kemudian ini kan lagi puasa ya. Lagi puasa itu kan cenderung mulut jadi kering toh. Tak sarankan untuk banyak minum air putih, makan buah, makan sayur. Kalau misal sebaiknya dihindari makanan yang manis-manis, lengket-lengket, asam-asam gitu nggih. Padahal kalau buka kan pengennya sing seger-seger ya. Es jeruk, dodol gitu-gitu ya. Itu nanti sebaiknya dikurangi. Tapi misal belum bisa dikurangi, bisa ini nggih, habis makan yang manis-manis, lengket-lengket, langsung minum air putih. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Sampun sebelumnya ada yang mau ditanya? Oh nggih, monggo. Disebutkan nama dan dari mana nggih Bu?
Saya Atin dari desa Dea. Kebetulan saya itu setiap hari merasakan kayak apa hiburan. Nah, apa itu mungkin dari itu karena mau di apa itu diobati apapun kok setiap hari gitu. Itu terima kasih. Ibu Atin dari Deyangan, monggo dokter. Mungkin Ibu Artin, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk bakteri dari gigi itu bisa masuk ke pembuluh darah, terus yaitu dia jalan-jalan, salah satunya sampai ke kulit, yang salah satu dampaknya itu gatal biduran gitu. Nah, kalau di RSUD Merah Putih saya juga sering menemukan pasien seperti itu, rujukan dari dokter kulit juga. Jadi pasien sudah diperiksakan, kemudian juga udah dikasih obat segala macam, tapi bidurannya itu berulang. Minum obat sembuh, nanti ada lagi. Minum obat sembuh, nanti ada lagi gitu, nggih. Kemudian dari dokter kulitnya disarankan untuk periksa ke gigi, dan ternyata memang ditemukan ada gigi-gigi yang berlubang, gigi yang harus ditambal, gigi yang harus dicabut. Ngoten. Menawi ibu ada kayak gitu, sudah diperiksakan. Mohon maaf, ngapunten, ibu ada gigi berlubang, oh nggih. Iya, nanti periksa aja untuk ke poli gigi, nanti biar diperiksakan. Kalau memang perlu dicabut, nggih cabut, kita tambal, nggih tambal. Dan alhamdulillah pasien yang COVID-18 kita tangani yang dari kulit itu setelah giginya dicabut bersamaan dengan perawatan dari kulit juga, alhamdulillah sudah membaik kondisinya. Gitu nggih. Ngoten. Ada pertanyaan lagi? Oh, oke. Iya, nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum. Kami Fatimah saking Bandung Sumberjo. Melalui saya pas sakit gigi dipijat gimana? Boleh enggak? Terima kasih. Sami-sami, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau sakit gigi terus dipijat gitu nggih, kadang banyak banget macam-macam caranya yang masyarakat lakukan. Tapi pertanyaannya apakah itu betul atau salah, boleh atau tidak gitu nggih. Kadang ada yang sakit gigi nggih betul dipijat, atau sakit di pipi dikoyok. Terus ada juga yang sakit gigi dia kumur pakai parah yang woi, cabai. Wah. Pakai garam. Oh, garam nggih, heeh. Cabai enten juga nggih. Oh, gitu. Ya, terus enten apa malah, Bu? Oh, pakai daun sirih nggih. Dan yang paling parah pernah saya temui adalah sakit gigi kumur pakai air aki. Itu pernah ada juga. Ngoten nggih. Jadi, kalau sakit gigi terus dipijit itu jadi dipijitnya bagian mana dulu? Misal bengkak nih, bengkak dipijit lah malah rata nanti infeksinya gitu nggih. Dan misal yang sakit gigi tapi dipijit tangan, kaki ya enggak apa-apa. Itu lebih ke relaksasi aja biar pasiennya lebih tenang. Cuman penyebab infeksinya itu tidak hilang. Ngaten nggih. Jadi penyebab infeksinya selama masih ada di dalam rongga mulut, sakit itu akan terus terjadi. Ngoten nggih. Nah, itu nanti kok malah dipakai cabai gitu ya. Nah, misal kayak gigi lubang sakit dikasih cabai. B20. Sementara cabai itu kan makanan juga, bisa terjadi pembusukan. Nah, itu malah jadi makin parah kerusakannya. Apalagi yang tadi dikumur pakai air aki gitu ya. Kalau air garam masih agak masuk akal, tapi kok dipakai secara terus-menerus itu juga bikin, itu kan asam ya kok air garam itu ya, nah itu merusak juga gigi. Jadi lebih ke relaksasi aja gitu. Dipijat bagian mananya? Kan ini Ya, ini sakit. terus sini yang dipijat. Oh, nggih. Sebenarnya kalau misal yang sini sakit terus dipijatnya yang sini enggak apa-apa, itu lebih ke relaksasi aja. Cuman tidak menyembuhkan karena infeksinya masih ada di situ. Yang enggak boleh misal ini sakit bengkak
sini yang dipijat-pijat, wah itu enggak boleh, itu enggak. Dan kayak ini sakit bengkak dikasih koyok, itu juga sebaiknya jangan. Karena malah kan panas ya, malah jadi meradang nanti pipinya, gitu malah jadi masalah baru. Nah, nggih sami-sami. Baik, itu tadi untuk Bu Atin dan Bu Natima, monggo bisa berkenan maju untuk mendapatkan souvenir dari SUD Merah Putih atas apresiasinya. Satu dulu. Ini duduk. Udah. Kalau Nggih, boleh. ke kulit atau ke gigi langsung ya? Kenapa, Bu? Kalau mau periksa itu ke kulit dulu atau ke gigi langsung? Enggak ada masalah sih, bareng aja nggak apa-apa. Kalau misal, tapi tetap baiknya tetap ke kulit dulu. Nanti kan diperiksa sama dokter. Atau nanti kalau udah, biasanya dokter memang menyarankan kirim ke gigi gitu. Berarti nanti minta rujukan dulu dari puskesmas. Nggih, ke bagian kulit. Nggih, tapi kok sekarang kan aturan BPJS sampun baru toh, Bu. Jadi mintanya jatuhnya dua, satu ke kulit, satu ke gigi. Kalau ke kulit Nggih. sudah nanti Foto bersama dulu. Foto bersama. Rian N3. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Baik, Bapak Ibu, itu informasi kesehatan dari kami. Terima kasih kepada Dr. Gigi Ulfa Fitri Anggraini atas informasi yang sangat menarik dan bermanfaat ya untuk bagi kita semua, apalagi pada saat bulan puasa seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau ingin periksa ke dokter klinik gigi di RSUD Merah Putih, dokter gigi RSUD Merah Putih sampai setiap hari Senin sampai Sabtu. Jadi tidak ada liburnya, hanya libur minggu saja. Monggo bisa rawu untuk konsultasi dan periksa. Itu saja dari saya. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semua, bahagia semua sampai hari kemenangan tiba. Lancar puasanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.